Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin menjelaskan tentang materi tentang produk strategis, basic discussion, and product planning. Dengan anggota kelompok, yang pertama ada Naura Nismara dengan NIM 233111225, kemudian ada Revita Lintang Hati dengan NIM 233111561, dan yang terakhir ada Kunti Larasati dengan NIM 233111563. Yang pertama itu, apa itu produk? Jadi produk itu adalah paket nilai atau bundle of utilities yang memenuhi kebutuhan atau keinginan konsumen, mencangkup aspek fungsional, psikologis, emosional, dan simbolis. Produk juga terbagi menjadi dua bentuk. Yang pertama ada produk berwujud atau tangible seperti mobil, smartphone, atau pakaian. Yang kedua itu ada produk tidak berwujud atau intangible seperti jasa, hiburan, atau layanan digital. Kemudian ada penawaran total, yaitu produk bukan hanya fisik tetapi juga ada layanan purna jual, garansi, citra merek, dan pengalaman pengguna. Selanjutnya ada pengaruh budaya dan pasar. Ini nih tentang persepsi produk bervariasi di tiap negara. Selanjutnya ada strategi produk, yaitu ada bundling dan unbundling. Bundling itu seperti paket plus garansi ekstra. Kalau unbundling itu contohnya kayak kartu kredit basic. Kemudian ada produk dan 4P, yaitu tentang kesuksesan produk ditentukan oleh produk atau kualitas, kemudian ada price atau harga yang kompetitif, dan ketiga ada place atau akses distribusi, dan yang terakhir ada promotion atau strategi komunikasi. Selanjutnya ada pengembangan produk baru. Proses pengembangan produk baru yang pertama itu ada generasi ide. Sumber idenya berasal dari pelanggan, tim internal, riset pasar, dan tren sosial. Selanjutnya ada penyaringan ide, yaitu evaluasi kelayakan dan kesesuaian dengan strategi bisnis, eliminasi ide yang tidak potensial untuk efisiensi biaya atau waktu. Setelah itu ada analisis bisnis, yaitu tentang kajian kelayakan finansial, proyeksi permintaan, biaya produksi, dan ROI. Selanjutnya ada pengembangan produk, yaitu pembuatan prototipe dan uji fungsionalitas. Tahap selanjutnya itu uji pemasaran, yaitu peluncuran terbatas untuk evaluasi respon konsumen. Jika uji pemasaran sudah berhasil, tahap selanjutnya itu komersialisasi, yaitu peluncuran skala penuh dengan produksi dan strategi pemasaran yang matang. Tetapi ada tantangannya juga. Yang pertama ada tingkat kegagalan yang tinggi karena butuh adaptasi cepat. Contoh, uji pasar yang sulit dilakukan di negara dengan media nasional yang dominan. Dan kunci suksesnya itu kunci sukses yaitu inovasi dan keberanian dapat menghentikan produk tidak menguntungkan. Selanjutnya ada segmentasi pasar. Segmentasi pasar adalah strategi pemasaran yang membagi pasar menjadi kelompok-kelompok konsumen berdasarkan kesamaan kebutuhan atau karakteristik tertentu. Contohnya seperti Visa yang menawarkan berbagai jenis kartu seperti klasik, gold, platinum untuk segmen konsumen yang berbeda. Selanjutnya ada kesalahan umum segmentasi pasar internasional. Banyak perusahaan, terutama dari Amerika Serikat, yang mengandalkan segmentasi geografis saja. Kesalahan lain, perusahaan mencoba menguasai seluruh pasar asing sekaligus tanpa mempertimbangkan perbedaan konsumen. Strategi ini rentan gagal karena langsung bersaing dengan pemain lokal yang sudah kuat. Contoh sukses praktik segmentasi pasar. Eh, Contohnya itu bisa kita lihat di perusahaan Jepang yang sukses masuk ke pasar Amerika Serikat dengan menyasar segmen bawah terlebih dahulu, membangun reputasi produk, lalu secara bertahap naik ke segmen yang lebih menguntungkan. Strategi ini sukses di berbagai industri seperti mobil, elektronik, hingga komputer. Selanjutnya yaitu adalah adopsi produk. Faktor utama yang mempengaruhi proses adopsi produk
Itu yang pertama keunggulan relatif, yaitu mengacu pada sejauh mana produk dianggap lebih baik dibandingkan alternatif yang sudah ada di pasar. Yang kedua, kompatibilitas, yaitu merujuk pada kesesuaian produk dengan nilai budaya, kebiasaan, dan gaya hidup masyarakat setempat. Yang ketiga, uji coba, yaitu mempengaruhi kecepatan adopsi karena konsumen cenderung lebih nyaman mencoba produk dalam skala kecil sebelum melakukan pembelian penuh. Yang keempat, observabilitas, yaitu berkaitan dengan sejauh mana produk dapat dilihat atau diperhatikan oleh orang lain. Yang selanjutnya yaitu adalah kompleksitas, yaitu dapat menghambat adopsi jika produk dianggap terlalu rumit atau sulit digunakan. Yang terakhir yaitu adalah harga, yaitu faktor kritis yang berbanding terbalik dengan tingkat adopsi. Selanjutnya ada teori siklus hidup produk internasional atau IPLC. Definisinya yaitu teori ini merupakan kerangka teoritis yang menjelaskan dinamika penyebaran inovasi produk dari negara maju ke negara yang berkembang, beserta pergeseran keunggulan komparatif dalam perdagangan internasional. Tujuan dari teori ini untuk menganalisis bagaimana suatu produk yang awalnya diciptakan di negara maju secara bertahap menyebar ke negara lain melalui mekanisme ekspor, imitasi, dan akhirnya produksi lokal oleh negara-negara berkembang. Tahapan dan ciri-ciri IPLC itu pertama itu tahap 0 yaitu local innovation. Inovasi produk muncul di negara maju karena faktor pendapatan yang tinggi, permintaan konsumen yang kuat, serta ketersediaan modal dan teknologi. Produk ini awalnya ditunjukkan untuk pasar domestik sebelum akhirnya diekspor ke negara maju lainnya dengan karakteristik ekonomi dan budaya yang serupa. Kemudian masuk ke tahap satu, yaitu overseas innovation. Ketika permintaan di negara-negara maju tersebut meningkat, mereka mulai memproduksi sendiri produk tersebut melalui industrialisasi atau perlindungan pemerintah, sehingga mengurangi ketergantungan pada impor dari negara inovator. Masuk tahap 2 itu maturity, di mana negara inovator mulai kehilangan dominasi ekspornya. Selanjutnya tahap 3 itu worldwide imitation, yaitu negara-negara berkembang dengan upah rendah mulai memproduksi produk tersebut secara massal karena teknologi yang digunakan sudah matang dan tidak lagi memerlukan keahlian tinggi. Dan tahap terakhir itu tahap yang keempat itu dispersal, yaitu menunjukkan pembalikan perdagangan, di mana negara yang awalnya sebagai inovator justru menjadi importir utama dari produk yang mereka ciptakan sendiri. Selanjutnya ada validitas IPLC, yaitu IPLC ini menjelaskan pola penyebaran produk global dimulai dari inovasi di negara maju seperti Amerika Serikat, lalu berpindah ke negara yang biaya produksinya lebih rendah. Contohnya, ada industri semikonduktor dan produk seperti mesin ketik, mesin kasir, dan elektronik. IPLC ini paling relevan untuk produk berbasis teknologi yang terstandarisasi, misalnya seperti mesin cuci, dan kurang cocok untuk produk berbasis estetika atau tenaga kerja murah. Strategi pemasaran Selanjutnya ada strategi pemasaran berdasarkan fase IPLC. Yang pertama ada kebijakan produk. Kebijakan produk ini ada otomatisasi dan robotika, seperti yang dilakukan IBM di pabrik Kentucky-nya untuk mengurangi ketergantungan pada tenaga kerja. Lalu ada outsourcing, yaitu outsourcing komponen atau produksi ke negara dengan biaya lebih rendah. Selanjutnya ada modifikasi. Ada modifikasi desain dengan mengurangi fitur non-esensial untuk menekan biaya, terutama untuk produk yang sudah terstandarisasi. Yang terakhir ada aliansi teknologi untuk menetapkan standar industri seperti persaingan antara Toshiba dan Sony dalam format DVD. Yang kedua ada kebijakan penetapan harga. Yang pertama itu tahap inovasi. Perusahaan menetapkan harga yang premium. Kemudian tahap imitasi dan kedewasaan. Harga harus diturunkan karena menghadapi pesaing. Yang ketiga ada tahap penurunan, yaitu untuk mempertahankan harga dengan diferensiasi kualitas. Yang ketiga ada kebijakan promosi. Promosi harus mendukung positioning produk sebagai produk premium sejak awal untuk mempertahankan citra merek. Dan yang terakhir ada kebijakan tempat.
untuk membangun jaringan dealer kuat seperti Caterpillar yang menyulitkan Komatsu masuk pasar Amerika Serikat. Selanjutnya ada aliansi dengan pesaing melalui joint venture, seperti yang dilakukan oleh GM dan Toyota untuk memanfaatkan saluran distribusi yang ada. Selanjutnya fokus pada segmen niche di tahap akhir PLC, seperti yang dilakukan produsen audio high-end Amerika Serikat yang bertahan di pasar premium. Yang selanjutnya yaitu adalah product standardization dan product adaptation. Yang pertama yaitu argumen untuk standarisasi. Jadi standarisasi produk menawarkan efisiensi biaya dan kesederhanaan operasional dalam produksi dan distribusi untuk memungkinkan perusahaan mencapai skala ekonomi yang menekan biaya produksi. Nah, keunggulan dari standarisasi global yaitu konsistensi merek global. Nah, kasusnya yaitu seperti McDonald. Perusahaan ini bahkan rela mengimpor kentang khusus dari Kanada ke Eropa untuk mempertahankan standar kualitas french fries mereka. Yang kedua, produk dengan karakteristik khusus. Contohnya seperti perbedaan penerimaan film di berbagai negara. Film yang sukses di Amerika mungkin kurang diterima di Jepang, sementara film Jerry Lewis justru lebih populer di Prancis daripada di negara asalnya. Yang ketiga yaitu produk teknologi tinggi. Dalam industri teknologi, standarisasi seringkali menjadi kebutuhan untuk memastikan kompatibilitas dan mengurangi kebingungan pengguna. Selanjutnya yaitu adalah faktor keberhasilan strategi standarisasi. Yang pertama jenis produk. Jadi berdasarkan penelitian, produk industri cenderung lebih cocok untuk standarisasi dibanding produk konsumen yang lebih membutuhkan adaptasi lokal. Yang kedua, lingkungan kompetitif. Survei menunjukkan bahwa kondisi persaingan di pasar lokal merupakan variabel paling penting dalam menentukan tingkat standarisasi yang tepat. Yang ketiga yaitu karakteristik pasar. Pasar yang relatif kecil seperti negara-negara Eropa Tengah dan Timur seringkali lebih cocok untuk pendekatan standarisasi karena biaya adaptasi mungkin tidak sebanding dengan potensi pasar. Yang kedua yaitu argumen untuk adaptasi. Adaptasi produk diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pasar lokal. Kasus klasik Big Car Syndrome dan Left Hand Drive Syndrome menunjukkan bagaimana perusahaan Amerika Serikat gagal menyesuaikan produk mereka untuk pasar internasional. Contoh sukses adaptasi produk yaitu yang pertama kopi instan Maxim menggunakan biji kopi berkualitas lebih tinggi di Jepang. Yang kedua, DuPont yang menyesuaikan desain produk sesuai spesifikasi pelanggan Jepang. Yang ketiga, Ritz Cracker versi Jepang yang kurang asin. Selanjutnya yaitu adalah faktor yang mendorong adaptasi produk meliputi yang pertama profitabilitas jangka panjang, yang kedua potensi pasar, yang ketiga kesesuaian produk dengan pasar target, yang keempat biaya modifikasi, dan yang kelima konsistensi citra merek global. Yang selanjutnya yaitu adalah modifikasi produk wajib. Faktor modifikasi produk yang pertama standar wajib pemerintah atau regulasi negara. Yang kedua, standar kelistrikan. Yang ketiga, standar pengukuran. Dan yang keempat, standar sistem produk. Perbedaan standar teknis antar negara modifikasi produk yaitu yang pertama kelistrikan. Produk elektronik Amerika Serikat itu 110 sampai 120 volt. Bisa rusak di negara dengan voltase 220 sampai 240 volt. Peralatan dengan motor 60 Hz akan lebih lambat di negara 50 Hz. Yang kedua yaitu pengukuran. Sistem metrik yang digunakan sebagian besar negara mengharuskan penyesuaian dari sistem imperial Amerika Serikat. Sejak 2010, UE menolak produk non-metrik. Dan yang terakhir, sistem operasi. Jadi perbedaan sistem TV seperti NTSC, PAL, dan SECAM mengharuskan modifikasi perangkat televisi. Yang selanjutnya yaitu adalah modifikasi produk opsional. Modifikasi merupakan penyesuaian produk yang dilakukan secara sukarela oleh perusahaan untuk meningkatkan daya saing di pasar global. Jenis adaptasi ini berfokus pada yang pertama efisiensi distribusi, yaitu penyesuaian ukuran produk untuk meminimalkan biaya pengiriman, seperti yang dilakukan Philips dengan mengecilkan pembuat kopinya untuk pasar Jepang. Yang kedua, kondisi lingkungan. Adaptasi terhadap iklim, kondisi jalan, atau ruang terbatas seperti lemari es Sears yang lebih kecil untuk rumah Jepang. Yang ketiga, preferensi konsumen.
konsumen. Yang pertama yaitu adalah perubahan rasa, contohnya seperti spread tanpa jeruk nipis di Jepang. Yang kedua, penyesuaian ukuran seperti pizza Tonitos yang lebih kecil. Yang keempat, kebiasaan penggunaan. Contohnya seperti mesin fotokopi yang bisa membaca tulisan pensil untuk pasar Jepang. Yang keenam, yang kelima, faktor harga. Penyederhanaan produk dengan menghilangkan fitur mewah untuk menekan harga di negara berkembang. Yang keenam, pencegahan pasar gelap. Variasi kemasan dan karakteristik produk untuk mencegah impor paralel. Yang selanjutnya yaitu adalah sebuah langkah menuju produk dunia. Itu itu terjadi oleh dua kemungkinan, yaitu produk internasional atau nasional. Perdebatan antara standarisasi produk dan adaptasi lokal kini bergeser menuju konsep produk dunia yang menggabungkan keunggulan kedua pendekatan. Yang pertama, keunggulan produk dunia terletak pada efisiensi produksi, yaitu mengurangi biaya pergantian alat dan menyederhanakan manajemen inventory dengan komponen universal. Yang kedua, kesiapan adaptasi, yaitu desain yang memungkinkan modifikasi mudah untuk memenuhi regulasi lokal seperti mobil Honda yang sudah memenuhi standar Jepang sejak produksi. Yang ketiga, kelincahan pasar, yaitu produk seperti pisau cukur Norelco dengan fitur voltase universal yang cocok untuk traveler internasional. Yang kedua yaitu adalah tantangan utamanya. Yang pertama, konflik desain, yaitu perbedaan selera antar pasar. Contohnya interior mobil mewah untuk Eropa dan sederhana untuk Amerika Serikat. Yang kedua, kompromi berlebihan, yaitu resiko produk menjadi terlalu generik seperti Ford Mondeo yang kurang nyaman untuk pasar Amerika Serikat. Yang terakhir yaitu biaya regulasi, yaitu kebutuhan memenuhi standar lingkungan dan keselamatan tertinggi di berbagai negara. Selanjutnya ada pemasaran jasa. Pemasaran jasa didefinisikan sebagai proses yang menawarkan dan menjual layanan yang tidak berbentuk barang fisik. Cakupan industri jasa meliputi berbagai sektor seperti perbankan, asuransi, pendidikan, transportasi, konstruksi hiburan, layanan hukum, perdagangan, hingga pariwisata. Contoh kasusnya yaitu di Slovenia, banyak bank swasta yang fokus pada layanan pelanggan terbukti lebih unggul dibandingkan bank milik negara yang kurang berorientasi pada layanan. Selanjutnya ada pentingnya jasa dalam perdagangan global. Jasa termasuk ke dalam kategori perdagangan yang tak terlihat karena tidak melibatkan pertukaran barang fisik. Jasa menyumbang sekitar 20% ekspor dunia dan trennya terus meningkat seiring kemajuan teknologi informasi. Teknologi komunikasi seperti internet dan perangkat lunak membuat transaksi jasa antar negara lebih efisien dan murah. Contoh negaranya di Hong Kong, sektor jasa menyumbang hingga 85% dari produk domestik bruto, terutama dari jasa keuangan, perdagangan, dan pariwisata. Selanjutnya, contoh kasusnya ada di negara Amerika Serikat yang merupakan negara eksportir jasa terbesar di dunia, di mana sektor jasa mencakup 79% dari output swasta dan 83% dari total pekerjaan non-pertanian. Jasa yang diekspor Amerika Serikat meliputi pariwisata, transportasi, keuangan, pendidikan, hiburan, telekomunikasi, serta layanan kesehatan. Misalnya, lebih dari 500 mahasiswa asing belajar di Universitas Amerika Serikat dan turis mancanegara berkontribusi besar dalam sektor pariwisata, baik untuk liburan, kunjungan keluarga, maupun keperluan bisnis. Selanjutnya ada jenis-jenis jasa. Secara umum, jasa terbagi menjadi dua jenis utama. Yang pertama ada jasa untuk konsumen, seperti pariwisata, restoran, salon, dan hiburan. Dan yang kedua ada jasa untuk bisnis, seperti asuransi, layanan hukum, perbankan, konstruksi, dan konsultan. Dahulu, banyak jasa yang dianggap tidak bisa diperdagangkan secara internasional, tapi sekarang banyak jasa bisa dikemas secara digital dan diekspor. Contoh produk jasa digital meliputi perangkat lunak, film, pelatihan daring, manajemen virtual, riset, hingga akuntansi online. Selanjutnya, lingkungan ekonomi dan hukum. Sama seperti perdagangan barang, perdagangan jasa juga dipengaruhi oleh nilai tukar mata uang dan kondisi ekonomi global. Contohnya, ketika dolar Amerika Serikat menguat,
warga Amerika Serikat lebih mudah berwisata ke luar negeri. Namun ketika dolar melemah, turis asing lebih tertarik datang ke Amerika Serikat. Tantangan hukum dan regulasi jasa di pasar asing terdiri dari pembatasan kepemilikan asing, persyaratan tenaga kerja lokal, pajak tinggi, kontrol atas valuta asing, dan pelarangan total di sektor tertentu. Sebagai contohnya, Korea Selatan melarang perusahaan asuransi jiwa asing untuk beroperasi di negaranya. Kemudian, contoh lainnya dalam sektor pendidikan, penyedia jasa asal Amerika Serikat sering menemui kendala seperti sulitnya memperoleh izin nasional, pengakuan terhadap ijazah asing yang terbatas, aturan satelit dan infrastruktur telekomunikasi, serta pembatasan atas kepemilikan asing. Selanjutnya ada bauran pemasaran dan adaptasi jasa. eh, karakteristik jasa tidak berwujud, tidak bisa disimpan, dan kualitasnya tergantung penyedia layanan. Bauran pemasaran seperti produk, harga, tempat, dan promosi tetap berlaku. Kita bisa melihat contohnya seperti American Express yang tidak hanya menjual kartu kredit tetapi lebih kepada layanan pengolahan informasi dan transaksi. Selain itu, contoh kasus suksesnya itu bisa kita lihat juga pada Disneyland di Jepang yang menyesuaikan layanannya dengan menambahkan restoran Jepang, menyediakan area tertutup untuk mengatasi cuaca buruk, dan menyesuaikan kebijakan terkait makanan dan minuman agar diterima oleh pengunjung lokal karena konsumen sulit membandingkan mutu layanan antar penyedia, perusahaan jasa memiliki fleksibilitas dalam membentuk persepsi kualitas. Namun, mereka tetap harus menawarkan harga yang kompetitif, terutama jika jasa yang ditawarkan bersifat standar. Kemudian selanjutnya ada strategi masuk pasar jasa internasional. Karakteristik layanan. Karena jasa sering dikonsumsi langsung dan tidak memerlukan banyak modal fisik, strategi masuk pasar bisa lebih fleksibel. Strategi umum terdiri dari dua hal, yaitu cabang atau anak perusahaan yang memiliki kontrol penuh dan cocok untuk layanan premium. Selanjutnya ada joint venture atau kerjasama yang dinilai lebih efisien dari sisi biaya dan adaptasi lokal. Contoh kasusnya bisa kita lihat pada perusahaan Wells Fargo yang bekerja sama dengan Nikko Securities untuk membentuk perusahaan investasi global. Kemudian perusahaan Merrill Lynch yang bermitra dengan Societe Generale dalam pengembangan pasar sekuritas di Prancis. Dan yang terakhir, Four Seasons Hotels yang membeli 25% saham Regent Internasional untuk mempercepat ekspansi di Asia melalui akuisisi, bukan membangun dari nol. Selanjutnya ada kesimpulan, keberhasilan produk tidak hanya ditentukan oleh bentuk fisiknya saja, tetapi juga oleh bagaimana promosi, harga, dan distribusinya mampu memenuhi kebutuhan konsumen. Agar sukses di pasar internasional, perusahaan perlu menyesuaikan produk dengan selera lokal melalui strategi segmentasi dan positioning. Perusahaan seperti Texas Instruments dan DuPont berhasil karena memahami dan beradaptasi dengan pasar luar negeri. Meskipun tidak semua produk perlu dimodifikasi, produk global yang dirancang sejak awal untuk berbagai negara akan lebih efisien dan kompetitif. Intinya, berpikir global dan fokus pada kebutuhan konsumen dengan harga yang tepat adalah kunci sukses di pasar internasional. Selanjutnya ada studi kasus. Kita mengambil studi kasus yang berjudul Di dalam Pabrik Pintar Merek Kecantikan Tiongkok, Florasis. Florasis, brand kecantikan asal Tiongkok, menjadi contoh sukses bagaimana sebuah perusahaan dapat menggabungkan inovasi produk dengan efisiensi proses produksi untuk memperluas jangkauan pasar global. Dengan membangun pabrik pintar di Hangzhou, Florasis mengadopsi sistem otomatisasi canggih yang didukung oleh kecerdasan buatan atau AI, sehingga mampu mengelola seluruh tahapan produksi, mulai dari pengolahan bahan baku hingga pengemasan akhir. Pendekatan ini memungkinkan mereka mempertahankan standar kualitas yang tinggi, mempercepat peluncuran produk baru, serta menyesuaikan diri dengan permintaan pasar secara lebih gesit. Produk-produk yang dikembangkan juga menonjolkan ciri khas budaya Tiongkok dalam desain dan kemasannya, namun tetap mampu bersaing di pasar internasional berkat kualitas dan inovasi yang ditawarkan.
Selain inovasi pada produk, Florasis juga merancang sistem produksi yang ramah lingkungan dengan memanfaatkan energi terbarukan, mencerminkan komitmen mereka terhadap keberlanjutan, sebuah nilai tambah penting dalam persaingan global saat ini. Dengan kapasitas produksi mencapai 50 juta unit per tahun, pabrik pintar ini menjadi tulang punggung dalam mendukung ekspansi mereka ke berbagai negara seperti Jepang, Eropa, dan Amerika Serikat. Perusahaan juga merancang strategi peluncuran produk yang memperhatikan momen, preferensi konsumen, serta tren lokal di pasar, di masing-masing pasar. Melalui pendekatan yang terintegrasi antara pengembangan produk, perencanaan produksi, dan pemahaman terhadap pasar global, Florasis berhasil membentuk sistem yang adaptif, efisien, dan relevan dalam industri kecantikan internasional. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.